Hanya Allah lah tempat bersandar kita. Hanya Allah lah yang menyelamatkan kita. Hanya Allah lah yang bisa membimbing kita. Dengan apa? Dengan sifat fatona, kecerdasan. Sifat Rasulullah itu nggak pandai, tapi cerdas. Kepandaian itu kita butuhkan untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keduniaan. Itu dibutuhkan ilmu, pandai. Dengan takdir yang diberikan Allah pada kita. Allah mencukupi kita di dunia ini, pasti kita dikasih ilmu. Ada kalanya ilmu memasak, ilmu bingkil, itu butuh ilmu. Tapi kalau menuju Allah, gunakanlah kecerdasan kita. Menghadap Allah, itu dengan apapun yang diberikan Allah pada kita, kembalikan ke Allah. Makanya, sering saya ucapkan, yang dinamakan sholat itu perbuatan yang diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Maksudnya adalah setiap kita bangun tidur, orang tidur itu bagaikan orang mati, hilang kesadaran. Dikala bangun, oh Allah masih kasih saya hidup. Langsung hadapkan hidup kita, mengawali kesadaran kita, langsung serahkan ke Allah. Ya Allah, niat hidupku hanya untuk menjalani takdir-Mu, ya Allah. Ada gangguan. Kalau sudah kita serahkan, setiap hari kita serahkan hidup kita ke Allah, setiap saat kita kembali ke Allah, yaitu mati, yakin dalam keadaan salam, selamat. Karena takdir ini sudah diserahkan ke Allah dan ikhlas dalam menjalaninya. Itulah sholat daim. Di dalam aktivitas kerja atau apapun, Allah yang memperjalankan hidup kita, kembalikan ke Allah. Disitulah kita bisa salam, selamat. Dan ketika kita akan tidur pun kita serahkan kembali, ya Allah, hidupku hanya milik-Mu, ya Allah. Niat hidupku hanya untuk menuju. Lakukan dengan rutin. Penyerahan diri total ke Allah, itulah menyembah Allah. Itulah manembah. Jadi tempati kejujuran kita. Sidik itu jujur. Hidup hanya untuk menghadap Allah, tidak untuk menghadap selain Allah. Tidak untuk selain Allah. Karena yang menyelamatkan kita pada akhirnya adalah Allah. Kita mati pun kembali ke Allah. Bila mana urusan menyembah Allah, ada yang mengusik kita, gak usah kita hiraukan. Gak usah kita hiraukan. Yakin dengan yang kita lakukan. Karena apa? Anda punya pembimbing. Anda punya pembimbing. Punya nahkoda yang bertanggung jawab dengan bimbingan. Gunakan kecerdasan. Maaf Mbah No, suaranya kecil bener. Pakai mic suaranya jadi gak jelas Mbak, maaf. Oh ya. Suaranya kecil bener Mbah No. Ya, berbalik Mbah suaranya. Pakai mic gak jelas. Iya, Iya. berbalik. Enggak pakai mic. Jadi nggak pakai mic malah jelas. Bisa tahu.
Nuhun sewu, Mbah No ke unmute, Mbah. Mbah No itunya kepencet unmute, Pak Gusti. Nah, udah. Ya, Udah masuk. udah, Mbah. Iya. Mungkin ini saudara yang masuk ini banyak sekali, langsung aja kita buka forum tanya jawab. Mungkin ada yang mulai bertanya. Saya tunggu. Nyantai aja. Jadi ini sambil menunggu pertanyaan dari saudara-saudara. Sidik fatona amanah itu urutan dari iman. Percaya, mempercayakan, dan dipercaya. Sidik itu percaya hanya Allah yang mampu menghidupi kita. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita. Tiada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan keberuntungan kepada kita dan mencelakakan kita. Percayakan hidup kita pada Allah. Sampai kita nantinya bisa dipercaya oleh Allah. Mungkin dari saudara-saudara dari Sumatera Selatan, saudara-saudaranya Pak Warno, ada yang mau tanya? Siapapun boleh bertanya, Pak Suwarno. Siapapun boleh bertanya. Halo. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan mengenai dipercaya oleh Allah. Itu tolong jelaskan, Mbah, bagaimana cara kita bisa dipercaya oleh Allah. Begitu aja, Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang dinamakan dipercaya oleh Allah itu hati kita. Hati kita itu menghadapi takdir apapun tidak pernah merasakan duka, hanya bahagia. Di takdir apapun nggak pernah merasa susah, tetap bahagia. Jasad dan ruh ini pemberian Allah, mau diapakan oleh Allah, silahkan ya Allah, silahkan. Ikhlas dengan segala pemberian Allah. Sadar, saya nggak bisa apa-apa. Allah yang menghendaki saya seperti ini. Dalam keadaan kaya, miskin, sakit, sehat, Allah yang menghendaki. Kalau manusia itu tidak pernah merasakan bahagia hati di dunia, demi Allah nggak akan pernah merasakan kebahagiaan akhirat. Karena apa? Dalam menghadapi takdir di dunia sudah ada ganjalan, ada yang nggak diikhlaskan atas kehendak Allah. Jadi amanah dipercaya oleh Allah itu di takdir apapun itu tetap bahagia hatinya, tetap tertawa, nggak pernah hatinya menangis. Kalau
kita ingin bahagia di akhirat, bahagiakan hati kita di dunia. Ada kalanya ditakdir hutang banyak-banyak yang nagih Allah, silahkan ya Allah, kau datangkan semua orang menagih saya, biar nyawa saya dibunuh oleh seorang karena hutang, ikhlas memang itu kau ya Allah yang memproses kematian saya seperti itu. Lepaskan hidup kita ke Allah. Senangkan hati, bahagia, tetap bahagia, nggak ada susah. Itu orang yang dipercaya oleh Allah. Karena apa? Hidup ini pemberian. Lapangkan dada, siapkan hidup ini untuk menuju Allah. Hidup itu untuk mendaftarkan diri untuk mati. Ngapain kita takut mati? Asal jangan lepas iman kita. Jangan sampai lepas iman kita hanya karena penderitaan di dunia. Itulah orang yang dipercaya oleh Allah. Bisa dimengerti Pak Suwarno? Ya, terima kasih Mbah. Pak Dede tadi Mbah yang ngajuin pertanyaan. Pak Dede. Iya, jelas. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Suwarno tadi mau bertanya Pak, nambahi pertanyaan Pak Suwarno atau yang lain, monggo. Pak Mulya kayaknya banyak pertanyaan, Pak Mulya, monggo Pak. Sambil memperkenalkan diri di sana bagaimana gitu Pak Mulya. Sedikit sharing ke kami Pak Mulya. Nah, enggak ada. Iya Pak Mulya. Gimana? Jadi intinya ke Allah itu enjoy aja. Kalau saudara-saudara yang sudah lama di Kediri, yang sudah lama masuk Jamaah Gus Tubi, kalau sudah dipercaya Allah itu pada akhirnya itu hidup ini udah santai. Karena apa? Nggak mikir, kalau nggak mikir gimana. Sudah keyakinan itu sudah menancap. Keyakinan sudah menancap, yakin saya selamat. Jadi nggak mikir saya ini iman atau enggak, itu refleks. Refleksnya apa? Setiap menghadapi takdir itu loh santai aja. Allah yang kasih takdir mau apa? Sakit nggak dikasih sembuh, tertawa. Asik, dikasih Allah sakit, asik. Udah kerja keras nggak punya uang, asik aja. Jadi nggak ada. Memang Allah mentakdir saya nggak punya uang. Yang penting jangan menghilangkan usahanya. Ingat, syariat itu ada dua. Ada syariat dunia, ada syariat akhirat. Syariat yang dinamakan syariat itu apa sih? Perjuangan. Syariat itu perjuangan. Kalau kita ingin mulia, tercukupi di dunia, perjuangkan hidupmu, keras bekerja. Kalau kita ingin selamat dikala kita mati, dikala kembali ke Allah, perjuangkan dengan keras. Cari pembimbing yang benar-benar bertanggung jawab demi Allah. Menyaudara Anda. Dengan tulus ikhlas sebagai saudara dunia akhirat. Masuk ke hati. Kalau memang persaudaraan saya ini palsu, demi Allah saya rela dilaknat oleh Allah, dimasukkan neraka jahanam selamat. Demi Allah saya tulus sayang ke saudara-saudara semua. Saya ingin kita bersama-sama menuju keselamatan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Mbah No. Halo, gimana? Mbah No. Aceng tangkleng. Nderek tangkleng Mbah No. Bahasa Indonesia saja bisa dimengerti saudara yang lain, Pak Suwarno ya. Apa beriman dan taslim itu Mbah No? Apa beriman? Taslim. Kemarin ya saya lupa kalau Pak Suwarno kemarin ada kendala sinyal karena hujan deras di Sumatera Selatan.
Rukun iman itu hanya satu, Pak Suwarno ya. Rukun iman itu hanya satu. Yaitu hanya iman pada Allah. Untuk ke malaikat atau yang lainnya itu hanya cukup dipercaya adanya. Jadi iman dan percaya